Peningkatan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Benarkah sejumlah rumah sakit terpaksa menutup layanan unit gawat darurat karena kondisi ini? Peningkatan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir, kasus konfirmasi positif harian tembus di atas 1.000 kasus per hari. Hingga Senin ada lebih Rumah sakit terpaksa menutup layanan UGD karena overload. Kita sudah terhubung dan akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat siang, Pak Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang. Pak Wagub, melihat data pantauan pasien COVID-19 di DKI Jakarta beberapa hari terakhir cukup mengalami pelonjakan. Langkah yang sudah atau akan diambil pemerintah Pemprov DKI Jakarta atas hal ini, Pak? Ya, banyak sekali langkah-langkah yang kita ambil ya terkait pencegahan dan penanganan ya. Seperti sering sudah kami sampaikan, yang pertama langkahnya adalah kita memastikan masyarakat untuk terus melaksanakan protokol COVID atau 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian pemerintah terus meningkatkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Ini terus kami tingkatkan. Sebagaimana sudah diketahui, DKI Jakarta adalah provinsi yang terbaik dalam penanganan dan peningkatan testing ya. Dalam sehari lebih dari 5.000, bahkan kita akan meningkatkan sampai 10.000 per hari. Jumlah testing kami melebihi 5 kali dari standar yang dimintakan oleh WHO. Memang di satu sisi kalau semakin banyak testing, ada khawatiran semakin banyak ditemukan. Justru tugas kita adalah ingin mempercepat pengurangan dan pemutus rantai penyebaran COVID. Caranya apa? Caranya sederhana, temukan penyebaran titik-titik COVID-19 dengan cara melakukan testing. Dengan makin banyaknya testing, kemudian dilakukan tracing, pelacakan, maka kita juga akan mendapatkan di mana saja dan berapa banyak. Jelas memang semakin banyak dilakukan testing, sangat dimungkinkan semakin banyak ditemukan. Tapi ini justru lebih baik sehingga kita bisa lebih cepat menangani, mencegah, dan menanggulanginya. Terbukti usaha kami berhasil, angka kematian terus menurun hingga 3%, jauh di bawah rata-rata provinsi lain dan angka nasional bahkan angka dunia. Kemudian yang kedua, angka kesembuhan terus meningkat sampai 78,2%. Itu artinya adalah penanganan kami, sumber daya manusia, SDM kami, kemudian sarana mencukupi. Baik, Pak melebihi Wagub. standar yang diminta. Ya, Pak Wagub berbicara mengenai sarana prasarana penanganan COVID-19. Beredar viral juga Pak ini di masyarakat bahwa sejumlah rumah sakit ini terpaksa menutup layanan kesehatannya seperti UGD karena sudah overload, tidak bisa lagi menampung pasien. Betul tidak Pak mengenai hal ini? Perlu kami sampaikan terkait adanya berita bahwa banyak rumah sakit yang menutup atau tidak menerima pasien COVID itu tidak benar ya. Sebagai contoh kasus di rumah sakit
Fatmawati itu tadi sudah disampaikan langsung oleh yang berwenang bahwa tidak betul ada penutupan atau tidak menerima pasien. Semua rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk adalah selalu melayani, memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat yang ada di kota Jakarta. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak betul rumah sakit di Jakarta itu penuh. Memang ada peningkatan okupansi daripada di rumah sakit, tapi angkanya masih dalam kontrol dan kendali kami. Untuk diketahui angka isolasi itu ada di 74%. Ya. Dan ini akan kami terus tingkatkan dalam waktu dekat. Pak Gubernur tadi memimpin rapat, kita akan terus meningkatkan jumlah ruang ICU, jumlah tempat tidur, bahkan jumlah laboratorium. Dan kami juga dalam beberapa minggu ini sudah melakukan rekrutmen untuk menambah petugas-petugas profesional untuk kita hadirkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga di Jakarta. Baik, Pak Wagub, kalau data terbaru yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit rujukan untuk COVID-19 sampai sejauh ini berapa, Pak? Berapa kemudian kapasitas yang sudah digunakan dan berapa sisanya untuk kemudian bisa dilakukan penanganan pasien dari COVID-19, mengingat Pemprov DKI Jakarta tadi disampaikan agresif juga untuk melakukan proses testing, memutus mata rantai. Ya, jadi kalau jumlah ruang isolasi di luar Wisma Atlet itu ada 4.054, yaitu di luar Wisma Atlet. Kemudian jumlah ruang ICU itu ada 513 ya. Itu juga di luar yang Wisma Atlet. Jadi dan ini kita akan terus meningkatkan, menambah jumlah tempat tidur, jumlah ruang ICU ya. Dalam waktu dekat kita akan menambah sampai 650 dan sampai 4.800 jumlah tempat tidur di seluruh Jakarta. Dan kita akan tambah terus, nanti juga kita akan jadikan tempat-tempat umum seperti GOR menjadi ruang-ruang isolasi, dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan, menambah kamar atau ruang tempat tidur di Wisma Atlet. Prinsipnya kita sudah mengantisipasi dan terus menyiapkan berbagai sarana prasarana, tidak hanya kamar atau ruang tempat tidur, ruang isolasi, laboratorium, tapi juga sarana-prasarana pendukung seperti masker, APD, obat-obatan, dan lain sebagainya, termasuk tenaga medis, tenaga profesional yang kami libatkan untuk membantu. Jadi sekali lagi tidak perlu ada kekhawatiran, di DKI Jakarta kami terus dapat mengendalikan sekalipun ada peningkatan. Perlu dicatat bahwa sekalipun ada peningkatan yang disebabkan semakin masif atau banyaknya testing, ini justru memudahkan kita untuk melakukan tracing dan pencegahan dan penanganan COVID. Mudah-mudahan setelah ini kita akan mengalami penurunan yang signifikan. Baik, tentunya harapan kita semua dan juga seluruh warga DKI Jakarta pada khususnya. Terima kasih Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.